Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Saniati. Saya dari Universitas Pancasakti Kampus D. Dengan program studi yang saya tempuh yaitu Pendidikan Ekonomi, dan nomor NIM saya sebagai berikut 1872070005. Saya di sini berkesempatan ingin mempresentasikan mata kuliah perpajakan sebagai bahan ujian akhir semester saya. Di sini saya akan membahas mengenai menerapkan perhitungan PPh pasal 22. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dosen saya, yaitu Bapak Marianto, MPD. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Sebelumnya yaitu kita akan memulai dengan pembahasan pengertian pajak penghasilan 22 atau yang bisa kita kenal dengan PPh 22. PPh 22 sendiri yaitu pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang, import barang, dan pembelian atau penjualan barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu, yang dikenakan oleh pemungutan PPh pasal 22 adalah pemasok barang kepada pemerintah, importer, dan pemasok atau pembeli barangnya dari badan-badan tertentu. Lalu selanjutnya ada pajak penghasilan PPh pasal 22 adalah PPh yang dapat dipungut dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, bendahara pemerintah pusat atau daerah serta instansi atau lembaga-lembaga pemerintah di sini berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barangnya. Lalu yang kedua, ditentukan dari badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swastanya, berkenan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang ketiga, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang sendiri yang tergolong sangat murah itu dapat dikategorikan sebagai pajak penghasilan pasal 22. Nah, lalu bagaimana dengan besarnya pungutan PPh pasal 22? Di sini diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok pajak yang disebut dengan NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP-nya. Di sini ada pemungutan dan objek PPh 22 sendiri. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK 03/tahun 2010 menyebutkan pemungutan PPh pasal 22 diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas import barang. Lalu yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, serta lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenan dengan pembayaran atas pembelian barangnya. Yang ketiga, bendahara sendiri mengeluarkan untuk pembayaran yang dilakukan atau yang ditetapkan dengan mekanisme uang persediaan yang disebut UP. Lalu yang keempat, kuasa penggunaan anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA sendiri untuk pembayaran kepada pihak ketiganya yang dilakukan dengan mekanisme LS. Yang ketiga, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjukkan oleh kapasitas kantor pelayanan pajak atas penjualan hasil produksi di dalam negerinya. Lalu yang keenam, produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atau penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumasnya. Lalu yang ketujuh, ada industri dan importer yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, periklanan, dan ditunjukkan oleh kepada kantor pelayanan pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Di sini ada tarif pajak penghasilan atau PPh 22.
Besarnya pemungutan PPh pasal 22 di sini ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, atas impor yang menggunakan angka pengenal import API sebesar 2,5% dikali nilai importnya, atau non API sendiri sebesar 7,5%-nya kali nilai importnya, yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Lalu yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJBP, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Lalu yang ketiga, atas penjualan hasil produksi, di sini ditetapkan berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama, kalau untuk kertas sebesar 0,1% dikali DPP PPN yang tidak final. Lalu yang B, semen di sini sebesar 0,25% dikali DPP PPN yang tidak final. Lalu yang C, ada baja sendiri di sini 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Lalu yang terakhir ada penjualan hasil produksi otomotif. Untuk otomotif sendiri sebesar 0,45% dikali DPP PPN yang tidak final. Lalu yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen importernya bahan bakar minyak, gas, dan pelunas adalah sebagai berikut. Pemungutan PPh pasal 22 di sini kepada penyalur atau agennya bersifat final. Selain penyalur atau agennya tidak bersifat secara final. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri seperti ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dikali harga pembelian, itu tidak termasuk PPN. Lalu yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importer menggunakan API sebesar 0,5% dikali nilai importnya. Lalu yang ketujuh, atas penjualan. Di sini atas penjualan sendiri, yang pertama ditentukan berdasarkan dari pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 253 garis miring PMK 03 garis miring 2008 menyebutkan pemungutan PPh pasal 22 adalah wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yaitu seperti pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah. Yang ketiga, ada kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar rupiah, serta rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan tuas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Yang keempat, dengan nilai penjualan apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dari atas bangunan lebih dari 400 meter. Yang kelima, atas penjualan kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang lebih dari 10 orang berupa sedan, Jeep, Sport Utility, SUV, Multipurpose Vehicle (MPV), minibus, dan sejenisnya dengan harga jual yang lebih dari 5 miliar rupiah dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Nah, itu semua adalah tarif pajak PPh pasal 22 yang diberlakukan dan ditetapkan oleh Dirjen Pajak sendiri. Yang kelima, ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak berkenan dengan yang pertama,
ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak, bendahara pemerintah, atau yang bisa disebut dengan KPA. Bendahara pengeluaran KPA di sini akan menerbitkan surat perintah membayar yang diberikan oleh deklarasi kuasa penggunaan anggaran sendiri, yaitu KPA-nya, yang sejumlah paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang secara terpecah-pecah. Lalu yang kedua, ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak, BUMN tertentu, dan Bank BUMN yang jumlahnya paling banyak sebesar 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran secara terpecah-pecah. Lalu yang ketiga, untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, lunas, dan benda-benda pos, serta pemakaian air dan listrik. Yang keenam, untuk emas batangan yang di sini untuk proses menghasilkan barang perhiasan dari emas dengan tujuannya untuk diekspor. Lalu yang ketujuh, ada pembelian barang yang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Itu tadi merupakan untuk pengecualian pemungutan pajak PPh 22. Adapun pengecualian pemungutan pajak PPh 22 sebagai berikut. Yang pertama, maka ditetapkan import barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang pajak penghasilan. Yang kedua, import barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impor nyata maka dimaksudkan dengan diekspor kembali. Lalu yang keempat, yaitu import kembali reimport. Di sini yang dimaksud adalah yang meliputi barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali ke dalam kualitasnya yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun pengecualian pemungutan pajak PPh 22 sebagai berikut. Yang pertama, maka ditetapkan import barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang pajak penghasilan. Yang kedua, import barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impor nyata maka dimaksudkan dengan diekspor kembali. Lalu yang keempat, yaitu impor kembali reimport. Di sini yang dimaksud adalah yang meliputi barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali ke dalam kualitasnya yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima, ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak berkenan dengan yang pertama, ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak, bendahara pemerintah, atau yang bisa disebut dengan KPA. Bendahara pengeluaran KPA di sini akan menerbitkan surat perintah membayar yang diberikan oleh deklarasi kuasa penggunaan anggaran sendiri, yaitu KPA-nya, yang sejumlah paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang secara terpecah-pecah. Lalu yang kedua, ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak, BUMN tertentu, dan Bank BUMN yang jumlahnya paling banyak sebesar 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran secara terpecah-pecah. Lalu yang ketiga, untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, lunas, dan benda-benda pos, serta pemakaian air dan listrik. Yang keenam, untuk emas
batangan yang disidi untuk proses menghasilkan barang perhiasan dari emas dengan tujuannya untuk diekspor. Lalu yang ketujuh, ada pembelian barang yang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Itu tadi merupakan untuk pengecualian pemungutan pajak PPh 22. Tadi adalah materi yang saya berikan. Berikut adalah ada contoh kasus dan pemecahan masalah untuk PPh pasal 22. Sebagai berikut adalah pada tanggal 5 Agustus 2016, PT Firda di sini sebagai produsen rokok dan telah ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemungutan PPh 22. PT Firda sendiri di sini sudah tercantum dan ternilai NPWP-nya dengan nilai 024467486-623.00. Nah, PT Firda membeli tembakau kepada seorang produsen, yaitu Predian, dengan NPWP 0844548.8/623 sebesar 400 juta. Di sini diketahui Predian sebagai seorang pedagang dan tidak mempunyai sawah ataupun ladang tembakaunya. Bagaimana kewajiban perpajakan atas transaksi tersebut? Di sini maka harus digolongkan atau untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemungutan PPh 22 antara lain badan usaha industrinya atau eksportirnya yang bergerak dalam sektor kehutanan, pertanian, periklanan, serta perkebunan atas pembelian bahan untuk keperluan dan pedagang pengumpulnya. Lalu yang kedua dikategorikan sebagai pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatannya usahanya mengumpulkan hasil tersebut di atas. Yang ketiga, maka dari itu Predian di sini adalah pedagang yang tidak memiliki sawah atau ladang tembakaunya, maka Predian masuk kategori sebagai pedagang pengumpul yang membeli tembakau dari para petani. Nah, maka dari itu PT Firda wajib memungut PPh 22 di sini dan membuat bukti pemungutan PPh 22 kepada Predian yang dimana Predian di situ adalah sebagai pedagang. Pada tanggal 5 Agustus 2016 dengan jumlah PPh 22 sebesar 0,25% dikali 400 juta, maka yang harus dibayarkan sebesar 1 juta rupiah untuk pemungutan PPh 22 di sini. Jadi PT Firda sendiri akan membayarkan sebesar 1 juta untuk pemungutan PPh 22. Sekian dan terima kasih. Kali ini presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyampaian dan pengucapan dalam kalimat yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.